Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah taala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata taquha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat bermajelis ilmu untuk mempelajari adab, ya. Adab dalam kitab Tadhkiratus Sami, ya, wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim yang dikarang Ibnu Jama'ah. Pada malam hari ini materi yang dibahas tentang adab terhadap diri sendiri, ya. Orang alim beradab terhadap diri sendiri. Ada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dinukil beliau Ibnu Jama'ah memasukkan dalam pembahasan ini, laisal ilmu ma hufidho al ilmu ma nafa'a. Terus, ilmu itu bukan hanya yang dihufidho, dihafal, yang telah dihafalkan, akan tetapi ilmu ma nafa'a. Tapi ilmu itu yang nafi, yang memberikan manfaat. Malam hari ini adab seorang guru, ya, muallim, yang kita kaji adalah tadhiru batinahu wa zahirahu minal akhlaqi ar-radiyati wa imaratihi bil akhlaqi mardiyah. Adab seorang alim yaitu menyucikan lahir dan batinnya. Menyucikan apa? Lahir dan batinnya dari akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Di antara bentuk akhlak tercela adalah dendam kusumat istilahnya. Hasad ini dengki, ya, lebih jauh dari iri gitu, ya, karena ingin nikmat orang itu pindah kepada dirinya dan lenyap dari orang yang dihasati. Bagaimana contohnya, Mbak Mutiani, hasad yang ingin orang temannya, siapa temannya, Mbak Fia punya nikmat apa biar hilang, pindah ke Mbak Mutiani, entah apalah, jangan-jangan calon suami, gitu, enggak ya? Berebut itu enggak ya? Kemudian zolim, gimana Abiyadi? Zolim, menindas, ya, zoliman.
Mana bagus? Marah bukan karena Allah. Oh, berarti ini marah karena Allah, boleh kan? Di sini marah bukan karena Allah. Enggak saya lupa baca apa adanya. Berarti marah itu kalau karena Allah boleh. Berikutnya menipu. Gimana ini Mbak Mutia? Itu mahasiswa yang sudah screenshot. Menipu dosen gimana coba? Makalah menipu juga Abidiki, gimana kalau kopas-kopas? Sudah ada yang mengaku ada screenshotnya, ada chattingannya. Abidiki, ngapain buat-buat orang dosennya aja tahu, nggak mempermasalahkan, biar-biar aja, didiemin bahasanya. Ya kamu tahu yang benar apa yang enggak gitu. Kalau udah tahu yang benar, lakukan yang benar. Dosennya mungkin karena semuanya begitu, kalau nggak lulus semua dosennya pusing. Kalau saya mah ya berani-berani aja, nggak lulus sudah. Atau paling kurang nilai makalahnya itu kecil. Nilai yang lain yang membantu. Itu calon guru penipu nih. Tukang apa? Plagiat. Menipu. Mana mungkin jadi guru yang benar. Kemudian sombong. Nah ini penyakitnya. Sombong merasa dirinya ilmunya lebih tinggi, lebih banyak dari orang lain. Kemudian ria. Kemudian apa? Ujub. Setelah ria biasanya ujub. Kemudian sum'ah. Sum'ah itu apa? Apa sum'ah? Dari sama'a, ingin tersohor, namanya ingin didengar dengar terkenal. Kemudian bakhilnya apa? Pelit. Bodoh itu jahil, bakhil ini. Licik gimana licik nih? Ya umpamanya dia yang salah, orang lain dikambing hitamkan istilahnya, dijebak. Kemudian menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Rakus. Serakah. Biar tidak kebagian nasi goreng. Sarapannya hilang, enggak kebagian. Apa? Berapa kali? Ya Allah. Itulah. Sebetulnya kalau jadwal itu diikuti dengan baik gimana Bi? Ya pasti kebagian kan. Kalau jadwal makan diikuti ya kan. Jam sekian sampai sekian. 6.45 sampai 7.15 makan. Pastilah, pasti. Tapi kalau belakangan ya gondol. Ada juga yang kehilangan jatahnya juga ya Rik, santri ya. Jatahnya hilang, digondol. Serakah itu begitu rakus. Kemudian membanggakan diri. Saya ini angkuh. Busungkan dada berarti angkuh ini apa? Tinggi lah, merasa tinggi. Dan nggak boleh apa ini? Nggak boleh seorang yang alim itu berkompetisi, berebut mencari dunia. Nggak ketemu loh ininya apa? Kewibawaannya Bi. Momennya tahu-tahu saya ini jadi maklar gimana ya? Tiap hari jual nawarin gitu. Bersaing sama orang-orang yang hari-harinya memang begitu. Lebih bagusan mana? Hari-harinya isinya mengajar terus. Kalaupun berbisnis ada pembatasan gitu. Di sini tidak pantas kalau bersaing gitu ya. Sampai ya memburu ya. Beruberan apa ini target hartanya.
Lalu bangga diri dengan harta yang dimiliki, lalu penjilat. Pernah nggak Abi Diki mendengar tausiah? Ya, isinya begini. Sekiranya orang alim datang ke rumah penguasa, datang tok itu lisun katanya. Apa itu? Dianggap pencuri coba. Waduh. Orang alim datang ke pintu rumah atau istana, itu dianggap apa? Lisun. Padahal dia cuman datang. Pasti membuat apa? Berubah nanti sikapnya, komitmennya dalam dakwah. Mengerikan. Ya. Pencitraan diri. Waduh. Senang apa? Senang apa? Ya, tebar pesona apa istilah lainnya? Biar dibilang bagus, baik. Senang pujian atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Ya. Menutup mata dari aib diri sendiri dan sibuk mencari aib orang lain. Kerjaannya nyari-nyari kesalahan orang. Kemudian apa? Fanatik dan emosional. Bukan karena Allah. Ini balik lagi tuh. Marah bukan karena Allah. Di bawah beliau terangkan lagi, emosional bukan karena Allah. Jadi memang marah itu ya sesuatu yang dibenarkan kalau karena Allah. Ya. Takut dan mengharap kepada selain Allah. Takut dan mengharap kepada selain Allah. Ini dalam hal apa ini? Biasanya kerjaan mungkin ya. Nasib dia karir lah ya. Takut gitu, dipecat, takut nggak naik jabatan gitu, atau non job istilahnya pegawai itu, nggak ada meja dia, cuman pegawai biasa gitu. Kemudian ghibah, tahu ya, uang apa ini, ngomongin gunjing orang ghibah, rasani apa ya? Kemudian tukang namimah, adu domba supaya terjadi konflik ya, goreng-goreng. Kemudian berbohong, berkata kotor dan meremehkan orang lain. Ini bentuk-bentuk yang tercela, akhlak yang tercela yang harus dihindari oleh orang yang alim. Hati-hati kata beliau, Ibnu Jamaah nasihatkan, itu pintu gerbang segala keburukan. Ya. Bahkan kalau lama-lama dilakukan terus ya keburukan. Beliau jelaskan ulama, ya ini ulama loh ya. Ini yang dibahas ini orang alim. Orang alim zaman sekarang kata beliau juga diuji dengan akhlak-akhlak tercela tadi itu. Sifat-sifat buruk tadi itu. Kecuali, nah ini. Siapa yang dikecualikan? Orang yang dijaga oleh ihfadillah yahfadka. Itu gimana coba? Kita menjaga syariat ini, ibadah-ibadah, kemudian Allah membalasnya dengan menjaga kita, diantaranya melindungi kita ini, menyelamatkan kita dari akhlak-akhlak tercela. Meskipun ini tadi, siapa yang kita bahas tadi? Orang yang berilmu loh. Bayangkan, ini orang berilmu masih ya diingatkan bahaya penyakit atau akhlak-akhlak tercela tadi. Bagaimana orang yang jahil,
orang yang awam, nggak punya ilmu, apa nggak sangat berpotensi berbuat buruk ya atau tercela. Kemudian beliau ya ini memberikan obatnya ya, dalam uraian dari kitab-kitab Rokoik, nasihat-nasihat pelembut jiwa. Ada obat-obatnya. Jangan ditulis. Yang pertama, obat penyakit hasad, min adwiyatil hasad, obat dari penyakit dengki. Di antara obat hasad adalah merenung. Merenung. Merenungnya apa? Merenung dan menyadari bahwa hasad itu aslinya apa? Bahasa lainnya protes. Protes itu apa? Ya, nggak menerima ketetapan Allah. Kok gitu, dasarnya dia tidak terima. Ya kan? Pembagian yang Allah tetapkan itu dia tidak terima. Apa ada dalam setiap takdir ini atau apa yang menimpa itu berdiri sendiri tanpa izin Allah? Kan nggak ada. Maka itu menimpa dirinya apapun itu, atau saudaranya yang dihasati itu, temannya yang memiliki materi yang berlebih umpamanya, sukses, dia iri, dia hasad terhadap itu, sama dengan memprotes Allah pada hakikatnya. Ya, sama dengan memprotes Allah. Jadi kembali kepada apa? Iman. Bagaimana iman kepada Allah melarang ya memprotes. Masa Allah diprotes sih? Gitu loh. Hakikatnya protes gitu. Maka yang beradab kepada Allah, kok bisanya loh Allah itu mau diprotes gitu. Orang kepala sekolah pun atau presiden pun biasanya kalau diprotes gimana, Bi? Diganti itu kan menterinya kan? Diganti itu kepala sekolahnya kalau kepala dinasnya nggak cocok atau bupatinya nggak cocok. Diganti itu kepala sekolahnya sama yayasan kalau yayasannya dikritik, diprotes yang kebijakannya yang ditentang ya. Bagaimana Allah Rabb Raja kok diprotes? Nemen gitu loh, nemen nih, merotes Allah nih. Dikatakan jika kalian tidak terima atas pemberian Allah kepada kita, sungguh Allah Maha mengetahui jika kalian memang tidak layak mendapatkannya. Fa'in taghdabu min kismatillah bainana fawallahi idlam yurdikum kana absara. Jika kalian tidak terima atas pemberian Allah kepada kita, sungguh Allah Maha mengetahui. Wallahi idlam yurdikum kana absara. Jika kalian memang tidak layak untuk mendapatkannya. Jadi ada nggak layaknya juga kalau Allah tidak memberi itu. Menurut ilmu Allah itu kita nggak layak. Sehingga gimana ya kalau kita dapati ya, orang itu pinter banget ya, tapi kadang apa? Ekonominya sulit. Jadi orang itu mungkin tidak kuliah atau SD saja, tapi dia bos, pengusaha, hartanya banyak. Bayangkan ya Pak, apa yang bisa membuat dia terkontrol? Yang pinter ini, dia akan minder dari aspek apa? Harta, sehingga dia apa? Tidak mudah sombong. Ya, dia orang nggak punya. Ngomongnya, dompetmu merubah gaya bisa
bicara ya, Abi Adi bisa ngamuk loh. Di rekamannya itu Abi Diki kan denger tuh, bang, loh ini gimana ceritanya ini? Karena sambung menyambung ya, Bi. Jual itu diprotes, kita nggak sengaja mau beli minuman baru, ternyata dibawain itu. Nggak ada yang tahu itu minuman itu siapa yang pesen, nggak ada. Cuman bilang yang non atau yang tidak pro Israel kan bingung namanya apa, nggak tahu. Kita nggak tahu, karena nggak tahu pesennya kepada Wali Rosyid itu ya minuman baru yang tidak pro Israel gitu. Indikasinya begitu, ternyata itu mengandung bahaya torpedo kan. Sama apa itu? Power ya. Nggak tahu itu, langsung aja Abidiki. Tuh yayasannya langsung disemprot habis, kok jual begini-begini. Ya kita ini nggak tahu malah. Ya kan nggak boleh langsung begitu ya. Ini jual ini sudah tahu belum bahayanya kan begitu paling enggak. Nah, Biadi juga langsung di itu panjang ceritanya. Mana tahu lah yang pesen jauh, loh ya gitu juga, emang tukang ngambil bukan yang tukang milih jenis minuman. Itu di kalangan ya apa antara sesama saja diprotes begitu, nggak mau loh ya nggak pada tempatnya gitu loh. Selagi itu belum 100% haram biasanya ya namanya nggak sengaja gitu ya. Nah ini keadaan seperti itu sebagai gambaran yang tidak pas juga ya, tidak bisa menggambarkan bagaimana kalau Allah diprotes. Yang ngerebonding itu protes sama Allah enggak ya? Atau ingin lebih baik, memperbaiki? Yang apa ini? Terbaru share-sharean lebih alis ya, nyukur. Nah, boleh juga merubah ciptaan. Semua enggak boleh gimana coba? Ya kan? Kalau pengobatan pakai kawat behel ya, itu pengobatan mungkin boleh. Tapi kalau bukan tujuan pengobatan, ya apa tujuannya itu? Kembali ke tujuannya. Kalau tidak menerima ketetapan Allah, masuk kategori itu ya nggak boleh, protes. Baik, itu yang obat pertama apa tadi? Penyakit hasad. Orang lain putih ya, Bi, pengen putih. Ya nggak bisa lah orang Allah yang ngasih, iya kan? Orang lain pinter gitu ya, Bi, ternyata sulit ngapal gitu. Yang lain kawannya cepet ngapal. Loh, pada hal-hal tertentu yang itu memang Allah tetapkan demikian ya kita imani, kita nggak boleh hasad gitu. Atau kalau memang diukur sama-sama kecerdasannya, berarti daya juangnya kan, Bi, kesungguhan dari kenapa misalnya Torik 4 juz jalan, Lutfi 3 juz kan beda 1 juz masuknya bareng. Ya entah di dalamnya itu jawabannya. Apa Torik lebih sering murojaah, Lutfi kurang umpamanya. Ini ada videonya ini, Bi, ketemu ini. Sekitar 3 tahun yang lalu Ahnaf Tasmi 4 juz apa 5 juz itu sekali duduk, sekali waktu, Bi, kepotong sholat aja. Tapi nyambung gitu ya, kepotong sholat asar. Tapi nyambung dia dari jam 2 sampai maghrib apa ya. 4 juz itu kelar itu, ada videonya. Dulu ya kan, sekarang hilang ya. Baik, yang kedua penyakit ujub min adwiyatil ujub, obat dari ujub. Menyadari bahwa ilmu, pemahaman, kecerdasan, kefasihan dan lain-lain merupakan apa? Fadlullah, karunia dari Allah. Semua yang kita miliki, yang orang bilang kita pinter, kita fasih, suaranya bagus, pitanya apa-apanya lah, intelijensi tinggi, iya kan?
semua yang melekat pada diri kita itu kita kembalikan itu karunia. Kesadaran bahwa tidak atas usaha hebatnya kita saja atau perjuangan kita semata, tetapi itu ada faktor karunianya juga. Karunianya dari Allah. Dan ketika karunia itu bermakna apa? Amanah. Orang pintar dikasih pemahaman amanah dari Allah. Amanah ilmunya untuk apa? Sesuai fungsinya dan tugasnya untuk diamalkan dan dakwahkan amanah. Kayak ini Mbak Fia. Kayak baris. Enggak gini-gini juga lah Mbak ya, Pak. Kayak ngajar ini Mbak, ngajar SD. Tangan di meja dilipat. Sudah jarang itu Mbak Fia yang begitu Mbak. Santri mau dulu kan, yang banting-banting ini yang segala macam. Yang gambar, kayaknya khusyuk gambar. Yang klotekan tuh mifiahnya gini tuh Din. Kayak istiqdadah gitu kan. Abi-adinya senyum tuh Mbak Fia, ngapa itu? Amanah ilmu, amanah kecerdasan, amanah pemahaman. Kemudian sudah pernah meneliti sederhana, mencermati lah ya. Jelasin ke murid, ke santri, nggak saya sebut nama. Ini jelasin satu kali ke santri A bisa, santri B jangankan kau sekali, 3 kali belum paham, mak pandai. Gimana itu? Berarti apa? Nalar pemahamannya yang Allah berikan kepada santri yang sulit itu tadi memang seperti itu, bukan salah gurunya, bukan gurunya nggak bisa ngajar, memang anak itu lola istilahnya kan, loading lambat. Kalau dipahami di sini, gurunya gimana gurunya? Ya sudah, memang Allah memberikan tingkat nalar pemahaman yang berbeda-beda. Bisa nggak Abi Arga sama-sama baca ayat, sama-sama menemukan kauniyah, ayat kauniyah, itu pemikirannya berbeda, memahaminya berbeda, gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu berbeda. Orang yang cerdas, orang yang sedang-sedang, atau orang yang jahil. Orang jahil pada umumnya ya tidak ngepek apapun gitu ya, tidak bisa mengambil ibrah, dia lemah. Yang cerdas selalu dia bisa menangkap ini maksud Allah apa, ini hikmahnya. Nah begitu. Sudah siap ya Mbak Fia jadi guru, jadi lebih siap nih. Kalau jelasin sekali normal, 2 kali agak berat nih, sedang-sedang ini nyambungnya. 3 kali enggak nyambung. Berarti apa? Memang Allah membagi tingkat kecerdasan, ya, daya nalar itu berbeda. Berarti apa yang pokoknya guru itu? Adab terlebih dahulu. Baru kemudian ilmu. Ilmunya itu bisa diukur dengan diberi soal kemudian jawabnya bisa benar, nilainya mumtaz atau jayyidan. Tetapi itu belum otomatis adabnya benar gitu. Maka guru itu fokus pondasinya adab, baru ilmu gitu. Adab baru ilmu, ya. Ngapa anu Rames? Baik, kemudian obat ujub kata beliau adalah lanjutannya, orang yang kena penyakit ujub ini harus nyadari bahwa zat yang mengaruniakan semua itu adalah kuasa untuk mencabutnya tuh. Mikir ya,
Kok kita mau bangga dengan kepintaran hafalan kita? Amanah kepintaran itu sewaktu-waktu, dalam sekejap mata Allah bisa mencabutnya itu. Jadi jangan Jangan merasa aman, merasa sombong, ujub tadi itu. Ya Rik, 4 juz. Cobalah ngapal gitu. Hilang Rik. Saya ini. Ya kan? Lutfi enggak hafal-hafal surat itu. Hilang Rik. Pahala pasti. Hafalan sangat mungkin nih kalau Allah mencabutnya dalam sekejap. Enggak ada sombong-sombong sedikit pun, enggak ada bangga-bangga diri. Digambarkan sebagaimana Allah mencabut apa yang telah dikaruniakan kepada Bal'am dalam sekejap mata. Itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah dan makar yang tidak diduga-duga? Baik. Itu yang kedua, apa tadi? Obat penyakit ujub. Yang ketiga, obat penyakit riya. Syirkul asgor itu riya. Min adwiyatir riya. Di antara obat riya adalah menyadari, ini caranya gimana biar enggak pamer. Menyadari bahwa semua makhluk tidak mampu memberikan manfaat. Nih. Semua makhluk tidak mampu memberikan manfaat selama Allah tidak menetapkannya loh. Ya, kalau Allah enggak izinkan, ya. Dan tidak pula mendatangkan mudarat selama Allah tidak menetapkannya. Jadi kembali kepada Allah semua yang terjadi itu. Lantas mengapa ia rela merusak pahala amalnya tuh? Rusak pahala amalnya. Mengorbankan agamanya dan menyibukkan diri mencari perhatian manusia itu, beramal karena makhluk riya itu. Ya. Yang mana sejatinya tidak mampu memberi manfaat manusia itu atau menimpakan mudarat kepadanya. Dalam akidah ditetapkan yang memberikan manfaat Allah, yang menghindarkan bala mudarat Allah. Ini kenapa harus ini loh, carmuk gitu loh, riya menunjukkan amalnya kepada manusia. Kita berinfak pengen dilihat orang itu tidak bisa memberikan pahala gitu. Yang memberikan pahala Allah. Jadi percuma, mengapa amalan itu melenceng, harusnya ditujukan ikhlas mukhlishina laudin kepada Allah, kok kepada manusia. Ini. Terlebih lagi Allah akan selalu memperlihatkan niat. Tuh. Allah yang tahu hati-hati setiap hambanya dan perangai buruknya yang tersembunyi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Man samma'a Allah bih wa man ra'a Allahu bih. Barang siapa yang berbuat sum'ah dia, Allah akan memperdengarkan keburukannya. Dan barang siapa yang berbuat riya, maka Allah akan menampakkan keburukannya. Ditulis, yang berbuat sum'ah Allah akan tampakkan keburukannya. Man sama'a sama Allah bih. Wa man ra'a riya ra'allahu bih. Nah, tulis. Hadis Bukhari. Siapa yang sum'ah Allah akan tunjukkan keburukannya. Siapa yang pamer riya, ya, Allah akan menampakkan juga keburukannya. Ini dua sama. Jadi obat penyakit riya ini, ya, harus disadari betul. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan manfaat. Hanya Allah yang bisa menghilangkan mudarat. Hadirin Allah, kemudian yang berikutnya, masih ada waktu. Obat dari sifat meremehkan orang lain. Ini
ngeremehin orang lain. Min adwiyati tiqorin nas. Di antara obat sifat meremehkan orang lain ya adalah menadaburi firman Allah ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Qaumun min qaumin asa, boleh jadi ayyakuna khairan, yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Khairum minhum. Ini kan nggak tahu dalam pandangan Allah kita ini apa kedudukan kita ini. Kita tidak ada yang tahu. Maka tidak ada alasan yang benar, argumentasi yang dibenarkan bisa meremehkan orang lain itu. Inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini mata kuliah begini. Ayat multikultural. Ada yang nanya nilai. Malah saya mah udah enggak tahu lagi lah. Apa sebab-sebabnya itu sudah setengah tahun ya, enggak mungkin lah. Seminggu aja sudah dihapus ini apa? Chat-chat itu. Penuh lah HP-nya. Selesai UAS hapus. Sudah nggak ada urusan, keluar bubar grup kan selesai. Sudah tidak mampulah mengingat apa sebabnya. Kok bisa nilainya 65? Luas ya. Mungkin kalau lihat mukanya mungkin agak kebayang. Yang mana sih nggak tahu itu. Alhamdulillah ya, berat. Jadi iya, meremehkan orang lain ini sudah kayak ini ya, kayak umum gitu. Apalagi kena paham apa, Bang Mutia? Materialisme, ya, bediki, abi harga, dan paham apa? Hubud dunia. Kalau abi harga ini, di motor yang bagus, motor apa di? Motor apa yang harga Ninja lah ya, apalah ya, 30-an juta itu. Abi harga itu kan mau diserempet Abi Wasi bawa beat baru kan, set. Biari belum tahu. Abi Wasi beat baru set. Markir ya. Abi harga kapan kopi udah panen, hujan ini bagus ini. Aku harus beliin motor ya. Nah, belikan lah itu Ninja. Terduduk Abi Wasi lah kan, istilahnya kan, tuh kalah, nawarin boncengin siapa ini, akhwat mana ini ya kan, menang Abi harga lah jelas, daripada Beat, motor langganan begal kan, langganan maling. Coba, maksudnya apa ini? Yang dihargai itu yang kayak mana, Mbak? Manusia menghargai yang kayak mana? Ini penyakit ya. Ini mayoritas ya. Yang dihargai yang punya harta. Yang tidak punya harta umumnya direndahkan. Itulah materialisme atau hubud dunia. Manalah orang alim ngomong benar didengarkan, tapi dia miskin loh, Bi. Dia orang alim miskin, ngomong isinya benar. Didengarkan enggak? Orang jahil ngomongnya salah, hartanya banyak dikentutnya pun didengerin istilahnya. Apalagi omongannya. Sebab apa? Orang menghormatinya karena harta. Menghargainya karena harta. Siapa yang tidak punya harta direndahkan. Baik, parah-parahnya lagi tak punya harta, tak punya ilmu, mau apa lagi hidup nih? Parah nian, mati aja kira-kira gitu. Sudahlah bodoh, miskin pula gitu. Apa yang bisa
dinyeritakan di ta'aruf gitu. Ini nama Habib Adi Saputra. Pak, ini umurnya sekian. Apalagi dinyeritain tinggi badan sekian, enggak gitu-gitu. Ini kerjanya apa? Punya apa? Pendidikannya apa? Gitu deh. Bapaknya Mbak Mutia nanya begitu detail sama juru bicara ta'aruf. Balik, nah nggak ada yang bisa diceritain. Habib Adi ceritain apanya. Nah akhirnya ya sudah selesai. Coba tanya Mbak Mutia, Mbak Mutia tanya itu bapak-bapak itu yang punya anak gadis itu. Ditanya coba. Kira-kira kalau anaknya mau dilamar itu yang ditanya sama bapak calon mertua kepada calon menantu itu apa? Hah? Punya apa gitu? Kerja apa? Punya apa? Sederhananya, pendeknya omongan gitu. Emang dia siapa gitu? Punya apa? Kerja apa? Harta lagi lah balik-balik. Kedudukan dan harta dua itu. Di sini ujung ayat gimana Bi? Inna akramakum indallahi ataukum, mana ada orang menghormati orang yang alim kalau dia sendiri tidak alim. Orang bertakwa ini dihormati sama siapa? Ya orang bertakwa juga. Kalau orang tidak bertakwa ya nggak mungkin. Orang jahil tidak akan menghormati orang bertakwa. Dia hanya menghormati orang yang punya kekuasaan dan yang punya harta. Ya seperti itu. Padahal Islam, nah inilah yang kemudian membawa apa? Peradaban yang manusiawi ya. Jadi tidak ada urusannya dengan kedudukannya, tidak ada urusannya dengan harta bendanya, atau mungkin lebih diluaskan lagi tidak ada urusannya dengan ketampanannya, kecantikannya, enggak. Tidak menjadi prasyarat untuk dihormati, karena yang dihormati dalam Islam yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa ini diantaranya bisa terwujud takwa itu kalau dia berilmu, ini bolak-balik itu. Ilmu bisa masuk kalau dia beradab tuh. Yang dihormati yang bertakwa, yang dimuliakan yang bertakwa. Bisa bertakwa kalau berilmu. Bisa berilmu kalau dia beradab. Sebelum adab apa ada lagi, Bi? Gimana itu yang iman dulu apa adab dulu? Iman, adab, ilmu, amal. Nah, itu ada di banner, iya kan? Bagi rapatnya anunya apa? Nasihatnya? Iya. Ilmu, adab di atas ilmu. Ilmu didapat dengan belajar, dan barokah ilmu didapat dengan khidmah kepada guru. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.